Kif halukum? Sehat Ustadz, Alhamdulillah khair Kang. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kif halukum? Alhamdulillah ada baik Ustadz. Bi khair semuanya insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20 lebih 32 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kepada Ustazuna Faisal kami persilahkan waktunya dan roomnya untuk memulai kajian di Muqaddimah Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Tafadhol ya Ustazuna barakallahu fiik. Baik, Allah ibarik fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum ya. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat sehat jasmani dan rohani, atas nikmat Islam, iman, atas nikmat ma'rifatullah, atas nikmat Al-Quran yang telah Allah turunkan, dan atas nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus untuk umat manusia hingga akhir zaman ya, sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang membawa risalah dari Allah, membawa kesempurnaan agama Allah, syariat, membimbing manusia menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, hingga manusia bisa kembali kepada Allah dengan beribadah dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan hingga nanti kelak mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salat serta salam tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada para sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum ya. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab yang sangat agung ya, yang sangat penuh keberkahan ya, yang berisi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Hafiz ya, Abdul Faraj Zainuddin Abdurrahman ibn Syihabuddin Ahmad ibn Abdurrahman ya, eh, rahimahumullahu taala ya, atau yang dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali ya, rahimahullahu taala, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang mukaddimahnya sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya kita belajar agama dan juga pentingnya kita eh, mengambil warisan dari para nabi, warisan para nabi yaitu para ulama, dan diantaranya adalah ulama yang sangat eh, Rabbani ya, yang mengikuti manhaj para salafus soleh dalam i'tiqad, dalam akidahnya, sangat zuhud dalam ibadahnya, sangat kuat ya, sangat wara', sangat zuhud, kemudian juga sangat produktif dalam membimbing umat ya, di antaranya karya-karya beliau yang sangat agung ya. Salah satunya adalah ini Jami'ul Ulum wal Hikam yang insya Allah akan kita bacakan nanti. Maka
Biografi beliau juga sudah kita sebutkan. Ya, nanti silakan yang belum mendengarnya ya diulang di YouTube ini ya Bumi Mengaji. Ada siaran ulangnya tentang biografi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas muqaddimah yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala ya. Baik. Qala Syekh Zainuddin Abdurrahman ya, Abdul Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullahu taala fi kitabih Jami'ul Ulumi wal Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ya. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mata wa ja'ala ummatana walillahil ham khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Segala puji bagi Allah. Ya, beliau membawakan bismillah, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kata beliau, alladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina ni'mah, yang telah menyempurnakan bagi kita agama ini dan yang menyempurnakan untuk kita nikmat ini. Ya. Naam, ya. Para ulama selalu dan selalu pasti mereka akan memulai baik tulisan mereka atau ceramah mereka ya atau yang berkaitan dengan kitab ya atau pengajaran yang ingin mereka lakukan selalu memulai dengan bismillah dan selalu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti apa yang sudah Allah contohkan dalam kitabnya Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah, dan dimulai dengan sana'un 'ala Allah ya, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan para ulama juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikenal dengan khutbatul hajah ya, yang Rasulullah SAW memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ya. Dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa surat di dalam Al-Qur'an dengan pujian kepada Allah. Kurang lebih ada lima surat ya, yang di dalamnya berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Fatihah. Allah berfirman ya, alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua surat Al-An'am. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian yang ketiga di dalam surat Al-Kahfi ya, yang disunnahkan untuk dibaca setiap malam ya. Atau dalam beberapa riwayat disebutkan setiap Jumat, walaupun para ulama khilaf tentang penentuan setiap Jumat itu. Ya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
Dalam surat Al-Fatihah, Allah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta. Allah menetapkan segala pujian hanya miliknya. Ya, Allah dipuji karena zatnya yang maha terpuji dan karena sifatnya yang maha terpuji, Rabbal alamin. Kemudian ada asmaul husnanya Ar-Rabb, kemudian Rabbal alamin, ada sifat yang sempurna yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rabb, yaitu sifat rububiyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Allah memuji dalam surat Al-An'am tadi yang sudah kita bacakan ayat pertama itu tentang perbuatannya dalam penciptaan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Akan tetapi orang kafir, kata Allah, berpaling. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi tadi ayat pertama Allah memuji, ya, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, dirinya alladzi anzala ala abdihil kitab. Perbuatannya, selain mencipta alam semesta, Allah berfirman dan menurunkan firman-Nya, ya, yang menjadi risalah para nabi, khususnya ala abdihi ay ala Nabi Muhammad SAW, ya, maksudnya abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Kitab, yaitu Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Al-Quran itu tidak akan ada kebengkokan, penyimpangan padanya. Kemudian dalam surat Saba, juga Allah memulai dengan puji-pujian terhadap dirinya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji milik Allah yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian walahul hamdu fil akhirah, dan puji-pujian milik Allah di akhirat, wa huwal hakimul khabir, dan di Allah al-hakim al-khabir. Naam, di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan menyebutkan bahwa pujian bagi Allah tidak hanya di dunia dan nanti juga ada di akhirat. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, yang Allah karuniakan kepada beliau syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung, ya, di akhirat nanti, di mana ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka meminta agar segera diadili oleh Allah, maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, syafaat ini bukan milikku. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, juga mengatakan bukan milikku. Mereka mendatangi Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, juga mereka mengatakan bukan milikku. Lalu mereka semua disuruh untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan itu milikku. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah dan memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah Allah ajarkan di dunia dulu. Jadi ada puji-pujian, ya, yang akan Allah ajarkan kepada Nabi yang belum pernah Nabi memuji dengan puji-pujian itu. Dan ini juga dalil bahwasanya Asmaul Husna dan sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang Allah rahasiakan. Awis ta'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, kata Rasulullah SAW dalam doanya, atau nama-nama yang engkau rahasiakan ya Allah di ilmu ghaib yang ada pada sisimu. Dan memuji Allah itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bukankah kita memuji Allah dengan alhamdulillah, menyebut nama Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, dalam hadis yang yang disebutkan bahwa qasamtu baini wa baina abdi, ya, fi suratil Fatihah, ya, dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan apa? Aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi. Hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung-nyanjungku. Alhamdulillahirabbil alamin, nama dan sifat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Asmaul Husna. Ya, maka kita memuji Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Maka Allah mengatakan dalam surat Saba ini bahwa Allah memuji miliknya segala pujian yang ada di akhirat. Ya. Kemudian ayat terakhir, ayat yang kelima, yang di dalamnya ada puji-pujian atau dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, yaitu surat Fatir. Allah berfirman, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Allah telah menjadikan malaikat itu utusannya.
uli ajniha masna wa thulatha wa ruba' yuridu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaitu malaikat yang Allah ciptakan ada sayapnya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan Allah menginginkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Terserah Allah, Allah mau menciptakan sayapnya berapa, terserah Allah. Kemudian Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka di dalam surat-surat ini yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Saba, dan surat Fatir, itu adalah surat-surat yang didahului dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka para ulama selalu dan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah ya Rasulullah SAW ya, karena mereka sangat mencintai Allah, mencintai kalamnya, dan sangat mencintai nabinya ya, Muhammad SAW, maka mereka juga memulai kitab, memulai tulisan dengan memuji Allah. Maka di sini Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Alhamdulillah, segala puji milik Allah ya. Dan memuji Allah ini ibadah. Memuji Allah ini ibadah yang agung, bahkan ibadah yang dicintai Allah. Bahkan ucapan yang paling Allah cintai diantaranya adalah puji-pujian kepada Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahabul kalami ilallahi arba'. Kalimat yang diucapkan manusia yang sangat dicintai Allah itu ada 4. Yang pertama adalah Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ya. Atau La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, ya Al-Baqiyatus Salihah. Kalimat atau amalan yang akan Allah kekalkan nanti sampai akhirat, itu ada 5. Ya, yang 4 tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ditambah dengan La haula wala quwwata illa billah. Maka jangan enggan, jangan malu, dan jangan kita pelit untuk memuji Allah. Ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita memuji Allah di semua keadaan kita. Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kita mendapat musibah pun, karena Nabi SAW apabila mendapatkan berita buruk, Nabi tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan kita. Karena perbuatan Allah enggak mungkin buruk, perbuatan Allah enggak mungkin jelek, dan perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Ketika Allah memberikan musibah, itu perbuatan yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kan ada hikmah di baliknya ya. Allah pemilik hikmah yang agung ya, yang kita terkadang tidak sadar akan tujuan dari musibah tersebut. Di baliknya ternyata ada kenikmatan-kenikmatan, balasan-balasan, juga Allah sayang kepada hambanya. Ya. Makanya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah saat berjalan, saat naik kendaraan, daripada kita bengong, nggak karuan, ngomong ngalor ngidul ya, apalagi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, Subhanallah, mending kita ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kalimat puji-pujian itu akan dikekalkan di akhirat, akan dibangun ya tanam-tanamannya, buah-buahannya dari puji-pujian kita itu di surga. Kemudian amalan soleh, semua amalan soleh itu tidak akan lagi ada di akhirat. Sudah nggak ada lagi sholat nanti di akhirat, itu sudah nggak ada lagi puasa, kecuali zikir masih ada. Allah akan kekalkan di akhirat. Ya. Puji Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu luang kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, makanya setiap sholat disyariatkan kita membaca alhamdulillah. Kemudian setiap sebelum tidur dianjurkan kita membaca alhamdulillah ya, 33 kali itu. Sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur. Nah, kemudian alhamdu ini, puji-pujian kepada Allah ini, kata para ulama, itu harus disertai dengan cinta dan pengagungan. Ya.
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawanya, alhamdu, kata beliau, yang dimaksud dengan alhamdu, pujian itu kepada Allah, al-ikhbaru bimahasinil mahmud, yaitu kita mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang kita puji. Ma'al mahabbatillaha, disertai rasa cinta kita kepadanya. Jadi pujian itu agar dia dikatakan alhamdu adalah ungkapan memuji yang kita puji. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Itu memuji Allah kita. Kemudian pujian ini tidak hanya sekedar di lisan, tapi harus ada ta'zim di dalam hati dan perasaan cinta kita atas yang kita puji. Ya. Dan Allah dipuji karena zatnya yang maha indah. Allah dipuji karena zatnya yang maha sempurna. Allah dipuji karena nama-namanya yang maha indah. Allah dipuji karena sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semua keindahan, semua kesempurnaan, semua kebaikan, semua kemampuan, semua kekuasaan, semua pengaturan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang layak dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia terpuji, ya, manusia kan dipuji karena kebaikannya, karena ketampanannya, karena kecepatannya, karena kecerdasannya, karena kekayaannya, atau yang lainnya, itu semua pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Sebagai ujian juga, apakah dia bersyukur? Ya, maka pujian itu hakikatnya milik Allah, karena Allah yang memberikan mereka. Ya. Apalagi sekarang nih, di media sosial, manusia senang dipuji. Ya. Maka di media sosial semuanya itu, semuanya berisi tentang pujian semua. Kenapa mereka bikin video-video itu, apa namanya, YouTuber misalkan, atau orang-orang bikin video-video tentang keluarganya, tentang perusahaannya, tentang dunianya lah. Kenapa sih? Pengen dipuji. Supaya banyak follower, pengikut, supaya dipuji, di-like, ya, di-subscribe gitu, di-subscribe. Supaya mereka mendapat orang yang menarik perhatiannya, dipuji dia. Ketika dipuji senang. Kalau dibully, down dia. Nggak suka, ya. Semuanya pengen dipuji. Dan puji-pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita memuji Allah dengan penuh rasa cinta, ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, falau akhbara mukhbiru bimahasini ghairihi min ghairi mahabbah laha lam yakun hamidan. Kalau seandainya seseorang memuji orang yang dia puji, atau memuji sesuatu yang dia puji tapi nggak ada rasa cinta, itu nggak disebut hamdu dalam bahasa Arab. Disebutnya mahdu, ya. Jadi ada hamdu, ada mahdu. Kalau hamdu itu memuji dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau mahdu itu sekedar memuji. Walau ahabbaha, sebaliknya kalau dia sangat mencintai sesuatu, walam yukhbir biha, tapi enggak dia kabarkan, enggak dia ungkapkan terhadap apa yang dia cintai, hanya di hati aja, lam yakun hamidan. Orang ini belum dikatakan pemuji, pemuja. Belum mengatakan apa. Jadi kapan dikatakan hamid, orang yang memuji? Saat dia ungkapkan dengan kata-katanya dan dia lahir dari tumbuh dari cinta yang ada di dalam hatinya. Maka ini baru pujian yang sejati. Dan pujian ini ibadah wajib kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya untuk menghadirkan rasa itu, ya, jemaah sekalian, ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah, hadirkan semua keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kebaikan Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita pasangan, memberikan kita anak, memberikan kita nikmat sehat, nikmat makan. Hadirkan itu semua, maka kita akan memuji Allah dan kita akan gemetar hati kita ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, falhamdulillah, yang dimaksud dengan memuji Allah, kata beliau, al-ikhbaru anhu bi sifati kamalihi subhanahu wa taala. Yaitu kita mengabarkan tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Naam, walillahil matsalul a'la. Allah lah pemilik sifat-sifat yang sempurna tersebut. Kemudian ma'a mahabbati waridha bihi, disertai dengan apa?
kecintaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunul muhibbus sakitu hamidan. Maka orang yang cinta tapi diam, nggak dikabarkan rasa cinta, dia nggak disebut memuji Allah. Walal musni bila mahabbah hamidan. Dan juga orang yang memuji-muji, menyanjung-nyanjung tapi nggak ada rasa cinta, dia belum disebut pemuji Allah. Hatta tajtami'a lahu al-mahabbah wa tsana. Kapan dia dikatakan memuji dengan sempurna? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sampai terkumpul padanya pengabaran dengan sanjungan, yaitu puji-pujian ya, kepada Allah dan rasa cinta dalam hatinya. Ya, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, periksa diri kita. Apakah kita sudah memuji Allah dengan sebenar-benar pujian? Ya. Apakah kita memuji karena mencintai Allah atau hanya sekedar ucapan yang alhamdulillah sekedar itu, tapi nggak ada di dalam hati kita rasa mengagungkan, rasa bersyukur, rasa berterima kasih, rasa tunduk patuh ya, rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala mengatakan alladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina ni'mah. Beliau mengatakan segala puji milik Allah yang menyempurnakan untuk kita agama ini dan yang menyempurnakan nikmat terhadap kita dengan agama ini. Subhanallah. Ya. Ini perkataan yang sangat indah ya, memuji Allah karena apa? Karena agama yang sudah Allah sempurnakan untuk kita. Dan ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, yaitu ketika Nabi berhaji wada ya, ayat ini turun, aku sempurnakan untuk kalian agama untuk kalian, Islam ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ya. Agama yang sempurna, Islam. Kenapa Islam ini sempurna? Kata para ulama, karena datang dari yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala, dan syariatnya, isi agamanya semuanya sempurna, berkaitan dengan hati, ya, itikad, keyakinan, juga dijelaskan tentang ibadah, bagaimana beribadah kepada Allah, disebutkan juga tentang bermuamalah, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, juga disebutkan tentang adab dan akhlak, dan semua perkara, semua bidang itu telah disempurnakan, diajarkan di dalam ajaran Islam ini. Ya. Wa atamma alaina ni'mah, dan Allah sudah menyempurnakan untuk kita nikmat ini. Naam. Ya. Kapan nikmat itu sempurna? Saat Allah berikan nikmat zahir si kita, kesehatan, kecukupan, makan pada hari itu, ya, rasa aman, dan saat Allah sempurnakan nikmat batin dengan iman, dengan agama, maka ini sempurna. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya untuk merasakan kesempurnaan nikmat ini, kembalilah ke agama. Belajarlah agama, jalankan, amalkan agama, perintah-perintah agama. Maka kita akan merasakan nikmatnya hidup ini. Merasakan nikmatnya selalu bertawakal, meminta tolong kepada Allah. Ya. Kemudian selalu beribadah kepada Allah. Kemudian selalu kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari agama yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala, wa ja'ala ummatana walillahil ham khaira ummah. Allah sudah menjadikan kita ini umat sebaik-baik umat. Subhanallah. Betapa tidak nikmatnya kita, coba. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 ya kalau nggak salah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, khaira ummat, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah ciptakan, keluarkan untuk umat manusia. Ya. Ayat ini berkaitan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sebaik-baik umat. Ya.
Dan ayat ini juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan. Ya. Nabi SAW mengatakan, Nahnul akhirunal awwaluna. Kita ini umat terakhir, tapi nanti di akhirat, kata Rasulullah SAW, kita umat yang paling pertama masuk surga. Jadi pintu surga itu tidak akan dibukakan oleh para malaikat dengan izin Allah ya, kecuali Nabi Muhammad SAW yang membukanya dulu. Dan ini bagian dari syafaat Rasulullah SAW, yaitu Allah izinkan Nabi untuk membuka pintu surga. Dan yang akan masuk bersama Rasulullah SAW ke dalam surga, siapa? Apakah umat terdahulu? Tidak. Umat Nabi Muhammad SAW. Baru umat-umat yang lain. Ya. Subhanallah, betapa tidak nikmatnya kita. Allah ciptakan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umatul Islam, ya. Umatul Ijabah. Ya. Maka ini adalah puji-pujian ya, yang sangat indah ketika memuji Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ini bagian dari cara memuji Allah. Ya, jadi penulis di sini memuji Allah dengan menyebutkan perbuatan Allah, dengan menyebutkan nikmat yang Allah berikan. Segala puji milik Allah. Atas apa? Kenapa Allah dipuji? Maksudnya kenapa kita wajib harus memuji Allah? Kata beliau, karena Allah sudah memberikan agama Islam yang sempurna. Karena Allah sudah menyempurnakan nikmat kita lahir dan batin. Karena Allah telah menjadikan kita umat Nabi yang terbaik. Umat yang terbaik, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Beliau menyebutkan lagi, menguatkan lagi puji-pujian kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Apa kata beliau? Wa ba'atha fina rasulan minna. Segala puji milik Allah yang telah mengutus kepada kita seorang rasul dari golongan kita, yaitu dari umat manusia, dari manusia maksudnya ya. Subhanallah ya. Diutus seorang rasul dari manusia yang tugasnya yatlu alaina ayati, membacakan kepada kita kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, ya, Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkina, dan yang mensucikan kita. Wa yu'allimunal kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada kita Alkitab wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah 129 Allah berfirman, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, kata Nabi Ibrahim. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, utus untuk mereka ini, untuk penduduk Mekah ini, seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, Al-Quran. Dan yang akan mengajarkan kepada mereka hikmah, yaitu sunnah. Kemudian wa yuzakki, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau maha berkuasa dan engkau maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim ini Allah kabulkan, bahkan lebih sempurna dari permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memohon supaya membacakan Alkitab dulu, Al-Hikmah baru disucikan. Tapi Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW, langsung mensucikan mereka, membacakan Alkitab dan Sunnah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151 ya, kalau nggak salah, Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul untuk kalian dari kalangan kalian sendiri, membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, dan yang telah mentazkiyah kalian, membersihkan kalian, mensucikan kalian. Ya, Nabi SAW itu sebagai Rasul yang Allah utus dengan dan sebagai pendidik, ya, yang dengan pendidikan yang Nabi didik umatnya, jadilah mereka bersih, gitu. Bersih akidahnya, bersih ibadahnya, bersih amalan solehnya. Jadi baik akhlak mereka. Jadi bagus akidah mereka, sempurna keyakinannya, imannya, dan jadi baik juga ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Juga dalam surah Al-Imran ya, ayat ke-164 bahkan Allah menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah ya, dengan namanya Al-Mannan ya, yang maha baik, yang terus-menerus kebaikannya telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Ya. Eh mungkin Anda minta bacakan kali ya. Boleh Kang Zai Ya, membacakan Ustaz. surat Al-Imran ayat 164. Tafadhal. Ali Imran ayat 164. Baik, Nah, Ustaz. kalau bisa apa ditampilkan ya ayatnya. 164. 64. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul. Artinya dibaca Ustaz? nah, tafadhal Terjemahan. dibacakan. Nah, Ku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab ini, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. hey, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh kata Allah, Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang beriman. Apa karunia tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yaitu ketika Allah mengutus untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang membacakan ayat-ayat Allah dan yang mensucikan mereka. Ya. Apa yang dimaksud mensucikan mereka? Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu ta'ala yang menyebutkan pendapat para ulama tafsir dalam makna mensucikan. Apa maksud seorang Rasul mensucikan umatnya? At-tazkiyah, kata beliau, bimana at-tathhir wa bimana az-zakah. Jadi tazkiyah itu bisa bermakna suci, membersihkan, atau az-zakah. Zakah itu artinya an-nama wa ziyadah, bertambah-tambah. Jadi at-tazkiyah itu maknanya yang pertama adalah mensucikan, yang kedua yang menambah-nambah. Apa maksud mensucikan dan menambah-nambah? Famakna qauluhu wa yuzakkihim, maka kata Ibnu Jarir Tabari rahimallahu taala, dan makna ayat atau firman Allah dia mensucikan mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW mensucikan umatnya, maksudnya apa? Yutahhiruhum minasyirki billah wa ibadati al-awthan. Artinya Nabi mensucikan mereka dari kotoran ibadah kepada berhala-berhala atau beribadah kepada selain Allah, menuju hanya beribadah kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan mensucikan. Ya. Kemudian yang dimaksud dia bertambah-tambah, apa maksudnya? Maksudnya wayanmihim wayukthiruhum bi taatillah. Maksudnya adalah memberikan mereka dengan apa, memotivasi mereka bertambah-tambah ketaatan mereka kepada Allah. Ya. Ini seorang Rasul yang Allah utus membawa pengajaran dari Allah Al-Quran, dan juga yatslu alaihim alkitab, apa namanya, yatslu alai apa wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka alkitab Al-Quran.
Nabi SAW selalu membacakan Al-Quran ya. Wal hikmah kata para ulama tafsir maknanya al-hikmah adalah as-sunnah. Imam Ibnu Jarir Tabari rahimahullah taala membawakan pendapat yang lain, al-hikmah maksudnya al-ma'rifatu bid-din wal fiqhu fihi, yaitu mengetahui perkara-perkara agama dan fakih ya. Artinya dia apa? Fakih dalam agama tersebut. Itu yang dimaksud dengan hikmah ya. Naam. Jadi Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala di dalam muqaddimahnya menyebutkan nikmat Allah ini, ya, yaitu Allah yang telah mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW yang membacakan kepada kita ayat-ayatnya. Ya, coba lihat, ya, beliau sangat mensyukuri nikmat Allah ya. Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala merasakan betapa bahagianya beliau, betapa besarnya nikmat dari Allah dari Al-Quran tersebut, keberkahan Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya beliau termasuk ulama besarnya dalam ilmu hadis ya, Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ya. Dan dengan Al-Quran dan hadis ini manusia berubah. Bukankah kita alhamdulillah mendapatkan perubahan dalam hidup kita, yang tadinya dulu kita keyakinannya nggak tahu keyakinan apa lah ya, semuanya kita yakini sakral, kita yakini keramat ya, batu-batu kita yakini keramat ya, mungkin kita masih percaya dulu ya. Tapi alhamdulillah dengan dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis oleh para pewaris-pewaris para nabi, para ulama, akhirnya akidah kita berubah. Keyakinan kita berubah. Keyakinan kita semakin kuat, semakin bersih, dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis, kita akhirnya termotivasi untuk melaksanakan sholat. Karena betapa besarnya, betapa agungnya ibadah sholat tersebut. Sampai Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dengan Mi'raj, ya, Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah yang mulia ini. Ya, ya mungkin kita dulu sholatnya bentang-belentong ya, istilahnya kita sholatnya ya kadang sholat kadang enggak, na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Atau kita sholatnya sholat 5 waktu tapi males mengerjakannya di akhir-akhir waktu kadang. Tapi alhamdulillah setelah membaca Al-Quran, baca hadis, ikut pengajian, membaca ilmu, termotivasi kita. Karena Rasulullah SAW memotivasi, memberikan gambaran-gambaran betapa besarnya pahala orang yang melaksanakan sholat. Bahkan ibadah yang mulia, ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, wahai orang beriman, minta tolong kamu. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Dan bumi yang paling Allah cintai, tanah yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan masjid isinya untuk apa? Untuk menegakkan sholat. 5 waktu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah sholat. Ya. Jadi Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya yang kita baca itu termotivasi kita kan. Yang tadinya kita melakukan keharaman, na'udzubillah min dzalik ya, kesyirikan, mungkin riba, mungkin zina, mungkin minum khamar, mungkin kita melakukan dosa kefasikan yang lainnya. Alhamdulillah dengan ancaman dari Allah, peringatan dari Allah, juga dari Rasulullah SAW dan hadis-hadis, kita pun takut, kita bertobat kepada Allah. Ya. Kita pun kembali kepada Allah atas dosa yang pernah kita dulu lakukan. Kita memohon ampun kepada Allah sebelum meninggal. Jangan sampai dosa kita masih melekat ya, atau kan belum tobatan nasuha ya. Itu semua dengan apa? Dengan nasihat, dengan mauizah yang datang dari Al-Quran, firman Allah, dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini Syekh memuji ya, Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala memuji Allah dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang beliau sebutkan ini ya. Kemudian beliau mengatakan, Ahmaduhu ala ni'amihil jamma. Aku memuji Allah atas nikmatnya yang berlimpah-limpah ruah. Ya, subhanallah ya. Jadi beliau ingatkan lagi. Tadi beliau ingatkan di atas nikmat yang paling agung, yaitu agama, kemudian seorang Rasul, sunnah. Setelah itu beliau ingatkan kenikmatan yang lainnya, nikmat yang sempurna.
Fi amanillah ya. Fi amanillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, barakallahu fikum. Kita kembalikan. Jadi beliau Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ya, dalam kitabnya setelah beliau memuji Allah atas nikmat yang paling sempurna Islam, iman, kemudian Rasulullah SAW nikmat sunnah, beliau memuji atas nikmat yang banyak, nikmat semuanya. Ya. Nikmat lahir dan batin, nikmat makanan, minuman, nikmat pakaian, nikmat keamanan, ya semua nikmat. Ya. Nabi SAW menyebutkan ya dalam sebuah hadisnya, man kana aminan fi sirbi, siapa yang aman di rumahnya, aman, kita aman kan, alhamdulillah nggak terjadi peperangan. Ya. Kemudian wa mu'afan fi jasadi, dan sehat badannya, badannya sehat. Setelah itu apa? Wa indahu qutu yaumihi, setelah itu dia punya makanan di rumahnya untuk hari itu aja. Qut, ya, makanan pokok. Makanan pokok apa aja? Kita itu cukup makan nasi, kayaknya cukup ya, nasi dengan kuah, sedikit kuah juga insya Allah cukup. Maksudnya bisa tegak badan kita. Dengan minum ya 1 gelas atau 2 gelas sudah bisa tegak badan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Seakan-akan orang ini mendapatkan dunia dan isinya. Ya. Apalagi kalau kita mendapatkan kelebihan-kelebihan yang lain. Ya. Bisa membantu orang dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Subhanallah. Ya. Bersyukur atas semua nikmat. Wama min nikmatin wama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kamu dapatkan, semua itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Ya. Maka beliau di sini memuji atas semua nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ya. Semua nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ya. Kemudian beliau bertasyahud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu lil alamin rahmatan. Wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina. Fa'audaha lana kullal umuril muhimmah wa khassahu bi jawami'il kalim. Beliau bertasyahud syahadatain ya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi, kata beliau, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi illallah, kecuali Allah. Wahda, yang Maha Esa. Ini penekanan lagi. La syarikalah, ditekankan lagi, enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Syahadatan takunu liman itasama biha khaira ismah, yaitu persaksian syahadat ya, yang apabila seseorang berpegang teguh dengan tauhid ini, sungguh dia telah berpegang teguh dengan sesuatu yang sangat kuat penjagaannya. Ya. Dan ini makna syahadat la ilaha illallah itu adalah tauhid. Ya. Yaitu apa? Hakikat tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, wal bara'atu anisyirki wa ahli, dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Menegakkan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan dan ahlinya. Ya. Jadi apa hakikat tauhid itu? Ya. Dan paling mudah kita kalau untuk mengetahui apa itu hakikat tauhid yang sebenarnya, di dalam surat Al-Ikhlas dan di dalam surat Al-Kafirun. Itulah inti dari tauhid itu, hakikat tauhid. Yaitu penetapan tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala atas rububiyahnya, perbuatannya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha indah. Setelah itu penetapan ibadah hanya untuk Allah, yang menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan dia Allah yang Maha Esa. Ya. Allah yang Maha Esa.
Artinya Allah yang Maha Esa dalam zatnya, tidak ada yang sama. Ada Tuhan selainnya, tidak ada yang mencipta selainnya, tidak ada yang memberi rezeki selainnya, tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa. Kemudian Esa dalam nama dan sifatnya dan Esa dalam uluhiyahnya. Allahus Samad, dan dialah As-Samad yang semua makhluk butuh kepadanya dan dia tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha As-Samad. As-Samad itu artinya apa? Allah yang semua makhluk butuh kepadanya. Semua makhluk, siapapun itu. Para nabi, para malaikat butuh kepada Allah. Arsh butuh kepada Allah. Kursinya butuh kepada Allah. Apalagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semuanya butuh kepada Allah. Ya. Apalagi kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah bersemayam di arsy-Nya, enggak butuh kepada arsy-Nya. Allah merahmati hambanya, tidak butuh kepada hambanya. Allah menyuruh ibadah, Allah nggak butuh ibadah kita. Ya. Allah mensyariatkan agama, Allah tidak butuh terhadap perbuatan pertolongan hambanya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. In yasha yudhibkum ayuhan nas, kata Allah, wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah ingin, kalau kamu tetap kufur, Allah musnahkan saja kalian. Allah ganti kaum yang lain. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan bagi Allah gampang melakukan itu, ya. Jadi tauhid itu, persaksian la ilaha illallah itu harus ini. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam zatnya. Esa dalam perbuatannya. Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Allahus Samad. Dia yang Maha sempurna, ya, segala sisi. Sehingga dia tidak membutuhkan makhluknya dan makhluknya butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada yang melahirkan Allah dan dia tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid, dia tidak melahirkan, tidak ada anak, dan dia Allah tidak butuh dari anak. Subhanallah, Maha suci Allah dari memiliki anak. Ya, subhanahu an yakuna lahu walad, enggak mungkin Allah punya anak. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan, enggak ada yang menciptakan Allah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Dialah Allah yang Maha awal. Yang Nabi SAW mengatakan, antal awalu falaisa qablaka syai'. Engkaulah ya Allah yang Maha awal, tidak ada apapun siapapun sebelummu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menafikan semua semua persamaan, semua persamaan kepada Allah SWT. Artinya tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sederajat dengan Allah SWT. Ini tauhid. Keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya maha sempurna dari semua sisi. Kemudian hakikat tauhid itu ada pada surat Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan beribadah apa yang kalian sembah. Ini dia tauhid, yaitu memberikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid, ya. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Dan kamu juga dengan kesyirikan kamu nggak akan menyembah apa yang aku sembah, karena mereka menyembah banyak Tuhan, sedangkan agama Islam, agama tauhid, agama yang Allah ridho ini menyembahnya wajib hanya satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak memiliki sifat peribadahan kecuali sifat ketuhanan, maksudnya tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali ini sifat khususiyah milik Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Kamu juga wala antum abiduna ma'abud, enggak akan beribadah apa yang aku sembah. Karena konsekuensinya kalau kamu mau beribadah seperti yang aku sembah, kamu harus meninggalkan semua berhala-berhala itu, dan mereka enggak mau. Ya. Mereka orang-orang musyrik tidak mau meninggalkan berhala-berhala tersebut. Ya. Maka ini hakikat tauhid. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui apa sih hakikat dari kalimat la ilaha illallah itu, yaitu al-ikhlas, kita pelajari, dalami maknanya.
kemudian surah Al-Kafirun. Kita pelajari, kita dalami maknanya. Maka kita akan baru mengetahui apa itu hakikat tauhid. Ya. Makanya Nabi SAW sholat sunnah, ya, di dalam sholat sunnahnya itu membaca bacaan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini. Ya. Sholat 2 rakaat sebelum fajar, sholat sunnah fajar itu sebelum subuh. Kemudian setelah tawaf di Ka'bah itu disunnahkan kita membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya. Karena inilah hakikat dari tauhid. Inilah dia hakikat dari beribadah. Mengesahkan Allah bukan hanya sekedar keyakinan Allah pencipta, bukan. Itu bagian dari keyakinan. Ya, karena orang musyrik juga meyakini pencipta alam semesta ini Allah, tapi mereka belum melaksanakan tauhid. Mereka masih berada dalam kesyirikan. Kapan seorang dianggap sebagai muwahhid, yaitu ahlu tauhid, saat dia beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah dan meninggalkan semua kesyirikan. Ya, meninggalkan semua kesyirikan. Inilah baru disebut tauhid yang sejati. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya dalam surah Az-Zukhruf itu ayat ke-26 28, mungkin boleh dibacakan Kang Zey. Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, surat ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Barakallahu fikum. Lihat ya, Nabi Ibrahim adalah ahlu tauhid, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah berfirman, "Makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, akan tapi dia adalah hanif. Hanif itu yang lurus, ya, yang tidak belok ke kanan ke kiri, ya, yang tidak mengikuti sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, lurus. Musliman, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim li abi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, aku berlepas diri. Artinya aku tidak meyakini apa yang kalian yakini dan tidak ikut-ikutan apa yang kalian lakukan, ya, peribadahan kepada selain Allah, dan wajib membenci perbuatan itu karena dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syiriknya itu. Ya, membenci perbuatan kesyirikan karena Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan itu. Bara'u mimma ta'budun. Jadi bara' itu harus tidak meyakini, kita tidak boleh meyakininya, kemudian kita harus meninggalkan, tidak mengikutinya, dan kita harus membenci perbuatan itu. Sebagaimana Allah membenci perbuatan, karena itu mempersekutukan Allah, ya. Itu menghina Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah itu sama saja menghina Allah. Dan kita, orang tua kita dihina, marah kita, benci kita sama orang yang menghina orang tua kita. Bagaimana kalau ini yang dihina adalah Tuhan kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wajib barok kita, membenci semua bentuk kesyirikan.
Illalladzi fatarani, kata Nabi Ibrahim, kecuali yang aku sembah hanya penciptaku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Kemudian wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Nabi Ibrahim jadikan tauhid ini sebagai warisannya. Kalimat yang diajarkan kepada anak cucu keturunannya. Ya. Fi aqibihi, ya, kepada anak cucu keturunannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Subhanallah, anaknya semua para nabi. Ismail dan Ishak alaihi wassalam itu nabi. Ya, sebagaimana janji Allah, ini ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, aku akan jadikan kau pemimpin, imam dari manusia, yang diikuti oleh manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga anak cucu keturunanku. Allah kabulkan. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Muslim. Nabi Ismail, Nabi Ishak di atas tauhid, beribadah kepada Allah. Bahkan anak cucu keturunannya Yakub alaihi salam, bahkan Yusuf alaihi salam, sampai kepada para nabi dari Bani Israel dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, tunduklah, Islamlah engkau. Maksudnya berserah dirilah hanya kepada Allah, tunduk patuhlah hanya kepada Allah, ikuti perintah Allah, taat, nurut sama Allah sudah. Ya. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim berkata, aku berserah diri kepadamu ya Allah, Rabb alam semesta. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Maka kalimat tauhid ini, kalimat Islam, kalimat penyerahan diri, beribadah, ikhlas, tunduk patuh hanya kepada Allah, Nabi Ibrahim wariskan, wasiatkan kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yaqub wasiatkan juga kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu hakikat dari makna la ilaha illallah itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dengan peribadahan yang sesuai dengan syariatnya, mengikuti Rasul utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, cara beribadahnya. Jadi kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu semua jenis ibadah yang diperintahkan, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Itu hakikat tauhid. Dalam surat Al-Imran ayat 64, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakan Muhammad SAW kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, "Ta'alau ila kalimatin sawa." Mari kamu ikut kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian atas perintah Allah. Kan Yahudi itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Nabi Allah yang mengajarkan tauhid. Nasrani mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga Nabi yang mengajarkan tauhid. Ya. Maka mari, kata Rasulullah SAW, kita Nabi Muhammad SAW, mari sama, kalimatnya sama. Apa kalimat sama yang Allah perintahkan dari para nabi dahulu? Sawa'im bainana, kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tidaklah kita menyembah kecuali hanya menyembah Allah saja. Jangan menyembah nabi, jangan menyembah malaikat, jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala, jangan menyembah batu, jangan menyembah kuburan. Jangan tinggalkan itu semua peribadahan kepada itu semua. Wala nusyrika bihi syai'an, enggak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh juga kepada para nabi, enggak boleh juga kepada para malaikat. Enggak boleh kita menyekutukan Allah dengan para nabi, menyembah nabi misalkan. Enggak boleh. Enggak boleh juga menyembah para malaikat. Kalau mereka saja makhluk yang mulia enggak boleh kita sembah, apalagi selain mereka. Manusia-manusia, orang gila misalkan kita sembah, ya. Atau apa, kuburan kita sembah, gunung kita sembah, lautan kita sembah, miskin, kasihan, ya. Inilah hakikat tauhid, ya. Maka penulis di sini, ya, Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala bersaksi, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, ini adalah apa? Taukid, ya, penguatan takkid, menguatkan bahwa la ilaha illallah itu harus ada wahdahu, yaitu isbat, hanya Allah yang Maha Esa, la syarikalah, dan nafi. Makanya la ilaha illallah rukunnya itu ada isbat, ada nafi. Harus kita menetapkan sembahan kita hanya Allah,
Kemudian harus ada penafian supaya sempurna tauhid kita. Tinggalkan semua kesyirikan, ya, bentuk kesyirikan. Syahadatan takunu liman ittasama bi khaira isma. Kalau berpegang teguh dengan ini, dia telah berpegang teguh dengan penjagaan yang sangat kuat. Ya, Allah berfirman, wa may yakfur apa eh, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang berpegang teguh, siapa yang kufur kepada taghut, ya, berlepas diri kepada sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang sangat kuat yang tidak akan terputus tali tersebut, ya. Sampai dia meninggal nanti, dia akan teguh kokoh di atas tauhid, di atas ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmat ini, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu persaksian atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan persaksian, ya, terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus terpenuhi beberapa syaratnya, ya. Di antaranya adalah apa? Kita harus tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Naam, ya. Syahadat, yaitu syahadat kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus tasdik, membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar pengakuan kita, iman kita itu benar-benar bersaksi. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma cinta kepada Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan suatu kita nggak beriman, maka dia belum bersyahadat kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi wajib, ya, persaksian kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama itu, ya, membenarkan risalahnya, ya, kemudian mengikuti. Setelah itu, setelah kita membenarkan risalahnya, kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Maka wajib orang yang bersyahadat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus mentaati, ya, perintahnya. Setelah kita membenarkan, yaitu membenarkan Al-Quran, membenarkan Sunnah, membenarkan kenabiannya, membenarkan, meyakini bahwa Nabi diutus atas semua manusia, Nabi adalah Nabi yang terakhir, utusan terakhir. Kemudian kita meyakini bahwa Islam ini menghapus semua syariat-syariat sebelumnya, Al-Quran menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Itu diantara makna membenarkan apa yang Nabi bawa, ya. Meyakini Nabi adalah Nabi yang terakhir. Nah, setelah itu kita wajib mentaati beliau, ya, karena beliau diutus untuk ditaati. Dengan izin Allah, kita diutus untuk apa? Kita disuruh untuk mentaati Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita ngaku mencintai Allah, wajib kita mentaati Rasulullah SAW. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Banyak ayat-ayat ini, ya. Wa ma nahakum anhu wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah, demi Rabbmu Muhammad, mereka belum beriman sampai engkau dijadikan hakim atas perselisihan mereka. Kemudian setelah engkau putuskan, tidak ada tidak ada di dalam hati mereka itu haraj, ya. Tidak ada apa? Tidak ada dongkol gitu. Tidak berat mereka atas ketetapan yang sudah Nabi tetapkan. Mimma qadaita wa yusallimu
taslima. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya, siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan ya konsekuensi dari syahadat kepada Rasulullah SAW adalah antusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Wajib engkau membenarkan apa yang dikabarkan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita meyakini. Karena Al-Quran dari Allah dan As-Sunnah juga wahyu yang Allah wahyukan. Wa may yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, kata Allah. Ya, dalam surah An-Najm itu. Dan tidaklah dia Muhammad SAW itu berbicara dengan hawa nafsunya. Yang dia ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Jadi kita wajib meyakini Al-Quran itu wahyu dari Allah. Juga Sunnah. Wahyu dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kata Allah dalam surat An-Nisa itu. Kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan benar. Agar engkau menghukumi manusia atas perselisihan mereka itu dengan apa yang sudah Allah berikan. Bima arakallah. Allah berupa ilmu yang Allah berikan kepada kami, yaitu sunnah. Ya. Jadi wajib kita syahadat Muhammad Rasulullah itu meyakini bahwa Al-Quran Sunnah itu wahyu. Dan wajib kita benarkan. Setelah itu kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, wa antam tasila amrahu fima amar. Wajib engkau menjalankan perintah apa yang diperintahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, makanya nanti insyaallah ya kitab ini hadis-hadis isinya keimanan, isinya perintah Nabi, isinya larangan Nabi. Ya, maka wajib kita taati sebagai bentuk syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang selalu kita baca setiap sholat kita. Bahkan nggak sah sholatnya kalau nggak baca tasyahud itu ya. Nggak sah sholatnya. Azan bersyahadat. Sholat juga bersyahadat. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah wa antajtaniba ma'an naha wa zajar. Wajib engkau jauhi, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Setelah itu wa alla ta'budallaha illa bima syara'a. Dan wajib engkau beribadah kepada Allah caranya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yang disyariatkannya. Kemudian di antara konsekuensinya juga kata beliau, alla ta'taqida anna li rasuli sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyah wa tasrifil kaun. Wajib juga engkau meyakini bahwa Nabi tidak memiliki hak rububiyah dalam pengaturan alam semesta ini. Nabi nggak punya kemampuan. Jadi nggak boleh kita meyakini Nabi Muhammad SAW bisa memberikan jodoh, misalkan bisa menghilangkan kesulitan. Nggak boleh. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa, kata Allah dalam surah Al-An'am. Apabila kamu mendapatkan musibah, kamu Muhammad SAW, Allah berbicara langsung kepada Rasul SAW. Maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa iyyamsaskallahu bidurin, kalau engkau Muhammad tertimpa kesulitan, itu Nabi. Kalau Nabi tertimpa kesulitan, kata Allah, fala kashifa lahu illa huwa, enggak ada yang bisa nolong Nabi kecuali hanya Allah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja buat dirinya sendiri nggak mampu menolong dirinya, kecuali Allah yang bisa menolong, apalagi selain Nabi. Kenapa kok kita malah minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi syahadat Muhammad Rasulullah juga wajib engkau meyakini Nabi tidak punya hak rububiyah. Artinya Nabi nggak punya hak pengaturan alam semesta ini. Nabi hanya utusan Allah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, kata Allah. Kami mengutusmu Muhammad hanya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ma'ala rasuli ilal balag. Tidak ada kewajiban atas Rasul utusan kecuali hanya menyampaikan yang Allah suruh sampaikan. Fa'in tawallaw fa'lam. Fa'in tawallaw fa'innama ala rasulinal balagul mubin. Jika mereka berpaling, ya sudah. Utusan Allah, tugas mereka hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya apa yang Allah perintahkan. Ya ayuhar rasul, kata Allah, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Baligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikan apa yang sudah Allah wahyukan kepada kalian dari Rabbmu. Wa ilam taf'al fama balaghta risalah. Kalau enggak engkau sampaikan, berarti engkau belum menyampaikan risalah
dari Allah. Jadi tugas Nabi itu hanya menyampaikannya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat Muhammad Rasulullah itu kita meyakini bahwa selain tadi membenarkan risalah, mentaati perintah, menjauhi larangan, tidak beribadah kecuali ikuti sunnahnya, wajib juga kita meyakini Nabi tidak memiliki kemampuan mengatur alam semesta. Enggak punya juga kemampuan untuk menurunkan hujan, menghilangkan kesulitan, memberikan rezeki. Enggak ada. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au haqqan fil ibadah, apalagi sifat ketuhanan. Nabi enggak punya sifat ketuhanan sehingga kita harus beribadah kepadanya, enggak boleh. Bahkan itu syirik, dan itu syirik besar beribadah kepada Nabi. Ya, tugas kita, hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan adalah memuliakannya, mengikuti ajarannya, bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Itu hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan. Mencintainya, wajib mencintainya lebih dari semua manusia di muka bumi ini, wajib mengikuti ajarannya, wajib menolong, membantu agamanya, menyebarkan agamanya. Itu hak Nabi SAW, ya. Dan kekhususan lain yang perinciannya lebih banyak, ya, tidak kita sebutkan sekarang. Maka Nabi nggak punya sifat ketuhanan. Nggak boleh kita berdoa kepada Nabi, minta kepada Nabi di kuburannya. Ya. Kami sering di Masjid Nabawi ini, di Madinah ini, melihat, ya, Allahu yahdihim wa faqahumullah, ya, semoga Allah berikan hidayah kaum muslimin, ya. Semoga Allah perbaiki keadaan kaum muslimin. Ya, mereka berdoa menghadap kuburan Nabi. Ketika kami dapat tugas gitu sebagai petugas saat Ramadan, ya, kita ingatkan, kita kasih tahu doa kemana sunnahnya. Alhamdulillah mereka tahu ke kiblat. Kiblat mana? Kiblat bukan kuburan Nabi. Kiblat itu kalau dari Masjid Nabi menghadap selatan, hadap sana. Alhamdulillah sebagian mereka mengerti, ya, sebagian mereka kalau yang nggak ngerti bahasa Indonesia atau bahasa Arab, ya, atau bahasa Inggris, ya, tetap aja kekeh, ya. Menghadap Nabi berdoa. Meminta, kalau meminta ini lebih bahaya lagi, ya. Mudah-mudahan, ya, mereka nggak meminta, ya. Tetapi itu bisa wasilah. Awalnya mungkin dia cuman bertawasul. Ya, cuman menghadap aja, mintanya kepada Allah. Tapi bahaya. Lama-lama nanti kalau nggak ada ilmu, nggak diajarkan, mereka akan meminta. Atau mungkin sebagian mereka sudah meminta. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu musta'an. Kalau kepada Rasulullah SAW misalnya, kita nggak boleh meminta, apalagi kepada kuburan yang lain. Ya, yang derajat mereka jauh-jauh dari derajat Rasulullah SAW. Apalagi kepada batu, apalagi kepada pohon yang kata mereka keramat, misalkan, memiliki keutamaan dan seterusnya, memiliki keberkahan dan seterusnya, menipu manusia. Intinya mereka, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, itu mengambil harta manusia dengan cara batil. Ya, kuncian-kunciannya itu kan mendapatkan uang, itu mendapatkan harta. Ya, orang-orang yang tawaf di kuburan itu mereka membawa uang, yang kata mereka mahar mungkin atau infak atau apa, mereka lempar uang itu ke kuburan. Akhirnya mereka mengambil harta manusia dengan cara batil, ya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Makanya di sini, ya, penulis Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kenapa disebut abduhu? Karena Nabi hanya hamba dari hamba Allah. Nabi itu manusia, tidak memiliki sifat ketuhanan yang wajib disembah. Yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulun la yukadzab. Dan dia rasul yang enggak boleh kita dustakan, ya. Wala yamliku li nafsi wala li ghairi syai'an minan naf'i awid dhurri illa masyaallah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Nabi tidak memiliki bahkan untuk dirinya baik mencegah dari kemudaratan atau mendatangkan manfaat kecuali apa yang sudah Allah kehendaki. Ya, ini makna syahadatain, ya. Kemudian penulis di sini mengatakan arsalahu lil alamin rahmatan. Naam, dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali engkau adalah bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Wa fawada ilaihi bayana ma unzila ilaina.
Maka Allah menyuruh Rasulullah SAW ya, mengutus Nabi, mendelegasikan Nabi SAW dengan keterangan-keterangan yang nyata yang Allah turunkan untuk kita. Ya, jadi Nabi itu utusan Allah agar kita ini tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa namanya yang berkaitan dengan tauhid dan seterusnya. Ya. Fa'audaha lana kullal umuril muhimmah. Maka alhamdulillah dengan penjelasan yang Nabi jelaskan kepada kita dengan Al-Quran dan Sunnah, Nabi menjelaskan untuk kita semua perkara-perkara yang penting. Ya. Maka yang mustahil, ya, Rasulullah SAW mengajarkan cara buang air, adabnya diajarkan, tapi tidak mengajarkan tauhid, itu mustahil. Wa khassahu bi jawami'il kalim. Nah, di sini Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala mulai menyinggung tentang Jawami'ul Kalim. Karena sesuai dengan nama kitab yang beliau tulis, Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan juga sesuai dengan isi dari kitab ini, yaitu Jawami'ul Kalim, ucapan sabda Rasulullah SAW yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Ya. Nanti insya Allah dijelaskan makna Jawami'ul Kalim. Farubbama jama'a ashtatal hikami wal ulumi fi kalima au fi syatri kalima. Ini beliau jelaskan, maka Jawami'ul Kalim itu yaitu sabda Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW itu ya, ucapan Nabi SAW, itu menggabungkan dari hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang bercerai-berai, yang maksudnya berserakan, digabung menjadi satu kalimat atau sebagian dari kalimat. Di satu kalimat tapi dia memiliki banyak makna. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan takunu lana nuran min kulli zulma wa salama tasliman katsira. Naam, ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah muqaddimah yang disampaikan oleh puji-pujian yang disampaikan oleh penulis Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala. Kemudian amma ba'du, adapun setelahnya, jadi setelah beliau memuji Allah, kemudian bertasyahud, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, baru beliau memulai apa yang ingin beliau sampaikan dalam kitab ini, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim wa khassahu bi bada'il hikam kama fi sahihain an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu bi jawami'il kalim. Sebagaimana Allah mengutus Rasulullah SAW ya, dengan jawami'ul kalim. Dan mengkhususkan Nabi bada'ul hikam. Artinya Nabi itu SAW Allah berikan kemampuan untuk mengatakan perkataan yang sedikit tapi terkandung banyak makna. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang panjang itu semua poinnya apa sih? Nah, itu Nabi memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ini, Jawami'ul Kalim. Sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutus Allah dengan Jawami'ul Kalim. Taib. Jadi setelah ini Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis tentang Jawami'ul Kalim. Ya. Hadis-hadisnya ada beberapa hadis yang nanti insya Allah kita bacakan. Setelah itu beliau menyebutkan nanti sebab beliau menulis kitab ini. Kemudian setelah itu baru masuk ke penjelasan hadis-hadis dari Jawami'ul Kalim tersebut atau hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasan-penjelasannya di mukadimah kita Jami Al-Hikam ini.
Dan selanjutnya kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan boleh bertanya langsung secara interaktif, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini. Baik, di pertanyaan sudah mulai dibuka, silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Silakan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan adalah yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. mohon nasihat atau masukannya. Ketika kita membaca kitabnya para ulama, terkadang susah untuk dicerna bagaimana mereka-mereka itu meluangkan waktu mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian menulis faidah-faidah yang besar sekali manfaatnya bagi umat. Kalau kita ingin, misalnya ada salah satu anggota keluarga, anak atau adik yang masih kecil, diarahkan ke sana, atau setidaknya mengetahui banyak tentang agama Islam, dari referensi yang ada, adakah nasihat tertentu atau tips dari Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Naam, tidak diragukan lagi ya bahwasanya kalau kita membaca kisah-kisah para ulama itu, membaca karya-karya mereka, subhanallah ya, seakan-akan kita melihat sosok manusia yang sempurna ya, sebagaimana para nabi dan rasul. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya, karena mereka pewaris para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita yakini, pasti akan menolong agama ini, akan menciptakan manusia-manusia yang akan menjaga agama ini. Sebagaimana Allah berjanji ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Maka Allah yang akan menciptakan manusia-manusia yang akan menjaga agama ini, menjaga sunnah Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti, sampai sudah terjadinya kiamat. Ya. Maka mereka itu subhanallah pilihan Allah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Abi Sufyan ya radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan jadikan dia faqih dalam agama ini. Jadi ulama dia. Ya. Dan Allah memuji para ahli ilmu itu yang sudah Allah berikan ilmu kepada mereka. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim." Surah Al-Imran ayat 18. Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Allah bersaksi, kemudian para malaikat bersaksi dan ulul ilmi. Subhanallah. Ya, ini kata para ulama menunjukkan keutamaan ulul ilmi sehingga persaksian Allah dan para malaikat Allah samakan dengan persaksian para pemilik ilmu tersebut yang Allah berikan ilmu itu para ulama. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Yarfa'illahu lazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Subhanallah, Allah tinggikan derajat mereka. Taib, barakallahu fikum. Kenapa mereka seperti itu dan gimana kita pengen juga dong seperti itu? Apakah nggak bisa? Bisa. Ya. Apa nasihatnya? Coba baca surat Al-Ankabut itu ayat terakhir, ayat ke-69. Coba dibacakan surat Al-Ankabut 29 ayat 69. Ankabut ayat 29. Ayat 69. Oh, ayat 69. Nah, suratnya surat ke-29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fikum. Lihat dalam ayat itu. Walladzina jahadu fina. Kata Allah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju keridhaan Allah. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini tentang orang yang bersungguh-sungguh. Berarti tipsnya, ya, wahai yang bertanya, dan untuk kita semua, supaya anak kita, kan kalau kita mungkin sudah telat Ustadz, walaupun sebenarnya nggak ada kata telat. Ya. Alhamdulillah, Allah mudahkan kami. Ya. Kita semua, ya, walaupun udah sekolah, sudah belajar lagi, Allah mudahkan. Ya mungkin anak kita, kalau nggak mungkin cucu kita. Syaratnya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya apa yang harus kita sungguh? Yang pertama niat, jujur. Jujur dari hati yang paling dalam. Hati kita yang terdalam. Minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin ya Allah anakku seperti para ulama. Aku ingin cucuku seperti para ulama. Jujur minta kepada Allah. Doa sama Allah. Di waktu-waktu istijabah jangan pernah kita lepas dari merengek-rengek meminta kepada Allah. Makanya jangan pernah kita lewatkan permohonan kita kepada Allah. Salah satu permohonan kita itu, ya Allah aku ingin anakku atau cucuku menjadi para ulama. Atau menjadi ulama. Atau menjadi orang yang seperti para ulama. Menuntut ilmu. Ya. Maka dia bersungguh-sungguh jujur di hatinya. Kalau kita jujur, Allah akan mudahkan tadi. Lanah dia nahum subulana. Allah akan berikan kesungguhan dia itu. Allah akan berikan jalan-jalan. Ya. Tapi kalau kita masih nanti kalau dia belajar agama aja, gimana cari penghasilan? Nggak bisa dapat penghasilan, dia jadi direcehkan orang, ya. Jadi cuman guru ngaji misalkan, dapat apa dia? Subhanallah, belum jujur dia. Di hatinya masih ada dunia, masih ada pengen kebanggaan dunia terhadap anaknya. Sehingga ya sudahlah, agama mah secukupnya aja. Yang penting kalau dunia sungguh-sungguh, les dunia sungguh-sungguh. Ilmu-ilmu tentang dunia sungguh-sungguh. Tapi kalau agama ya, tapi kalau dia jujur, ini yang paling mulia, ini warisan para nabi, ini adalah apa namanya ilmu yang Allah ridhoi, bahkan dunia mal'unatun, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, dunia ini terlaknat kecuali apa? Illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Kemudian kecuali apa yang Allah cintai, kemudian kecuali aliman au muta'aliman, kecuali alim, orang yang alim mengajarkan ilmu agama, dan orang yang belajar ilmu agama. Subhanallah. Kalau jujur, lanah dia naum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kemudian setelah dia sungguh-sungguh dalam niatnya, dia berdoa, dia upayakan dong. Karena doa tanpa upaya, ya kayak kita, ya Allah berilah saya makan, tapi kita diam aja di rumah tidur, nggak akan dapat makanan. Ya Allah berikan saya ilmu, tapi dia nggak ke majelis ilmu banyak, nggak belajar, nggak baca Quran, nggak akan dapat apa-apa. Nah setelah itu, dari sekarang arahkan anak itu kepada para ulama. Ya, maka kami nasihati, kalau antum ada anak atau ada cucu lah, dari kecil bentuk dia, dari kecil lah, dibentuk harus dari kecil. Masukkan dia ke lingkungan agama, cari tempat-tempat yang di sana diajarkan agama. Ya. Kemudian antum berkorban, kita harus berkorban waktu, berkorban harta. Karena menuntut ilmu agama ini memang butuh pengorbanan, ya, butuh waktu, butuh pikiran, butuh harta. Sekolahkan dia di tempat-tempat para ulama. Ya. Kalau kita belum mampu pergi ke kota Madinah, di sini banyak para ulama, atau ke kota Mekah, atau ke negeri-negeri yang banyak ulamanya, ya. Di Madinah ini subhanallah banyak, alhamdulillah Allah karuniakan banyak ulama di sini. Niatkan, ajak dia, cari jalannya untuk belajar ke kota Madinah misalkan. Sisihkan harta kita, bawa harta kita itu, daripada kita habis puluhan juta buat poya-poya, buat beli rumah lagi, mobil lagi, padahal sudah ada misalkan, ya, padahal nggak terlalu butuh, atau kita budget buat jalan-jalan ke Eropa, ya kalau yang udah di Eropa mungkin ini, ya, jalan-jalan kemana, udah sekarang budget buat cucuku atau anakku jadi ulama, belajar di agama.
Maka kalau dengan kesungguhan ini, dengan niat yang benar ini, kemudian dengan pengarahan, kesungguhan, cita-cita yang tinggi dari seorang ibu, dari seorang ayah, insya Allah Allah akan mudahkan nanti anaknya atau cucunya dimudahkan untuk menuntut ilmu, menjadi para talibul ilmu, dan mudah-mudahan menjadi ulama yang rabbani. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, Nah, jazakumullahu Assalamualaikum, Amr. khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Naam, Ya. tafadhal. Iya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita membaca atau tadi Ustadz menjelaskan bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran, hadis, semuanya ringkas tapi penuh makna. Kemudian Nah, saya bercermin sebagai ibu, sebagai istri, ternyata kebanyakan ngomongnya Ustadz. Akhirnya kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang juga ditegur oleh anak karena terlalu banyak ngomong atau cerewet disebutnya. Tapi niatnya adalah itu mengingatkan anak-anak untuk berbuat ini, mengingatkan ibadah, dan seterusnya. Apakah ini salah ya Ustadz? Apakah terlalu banyak bicara untuk mengingatkan di dalam keluarga itu tidak baik? Tapi maafkan kalau ini salah pernyataannya, tapi yang saya niatkan kalau didiamkan, bahkan mereka akan menjadi sulit untuk diingatkan. Jazakumullahu khairan Ustaz. wa jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Naam. Sudah kita maklumi ya, segala sesuatu itu kalau berlebihan porsinya itu jadi nggak enak. Kalau kurang takarannya juga jadi nggak enak. Maka wasato, ya, i'tidal, insaf, pertengah-tengahan, nggak berlebih-lebihan, tapi nggak juga kurang. Gitu. Makanan kalau kita terlalu banyak bumbunya, garamnya, asin. Tapi kalau nggak ada garamnya, hambar. Jadi secukupnya. Ya, maka ditambah sedikit gula atau sedikit rempah-rempah, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Itu jadi enak nikmatnya. Nah, begitu juga perkara yang lainnya dalam masalah berkata. Kalau terlalu banyak ngomong, ya pasti itu. Kalau kita terlalu banyak ngomong, kathratul kalam bahkan itu dilarang ya. Tapi terkadang ya fitrahnya ibu-ibu emang begitu ya. Lebih banyak ngobrol omongannya itu. Kalau bapak-bapak kan biasanya jarang ngomong, tapi sekali ngomong itu anaknya langsung mengindahkan itu. Tapi ala kulli hal, apakah itu salah? Ya dikurangi aja. Kemudian cara yang terbaik, tapi enggak juga diam ya. Cara yang terbaik untuk menasihati anak itu, nasihati mereka dengan Al-Quran, nasihati mereka dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Bacakan Al-Quran, tanya kepada ustadz, tanya kepada teman-teman sepengajian kita, saya ingin nasihati ini anak saya, misalkan, jangan terlalu lalai, atau jangan bergaul dengan pergaulan yang bebas, sampai berzina, misalkan, nauzubillah min dzalik, ya, misalkan sampai makan narkoba, nauzubillah min dzalik. Gimana nih? Bacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nasihat yang paling indah, nasihat yang paling mengena di dalam hati. Ya. Kemudian bacakan hadis Rasulullah SAW. Kemudian bacakan kisah-kisah orang-orang yang baik. Dan juga hukuman orang-orang yang buruk. Sudah cukup. Kemudian bernasihat kita di waktu yang tepat, dengan keadaan dia yang tepat. Ya insya Allah semoga Allah SWT akan memasukkan nasihat itu ke dalam hatinya sehingga dia mau menerima dan Allah merubah keadaannya ya. Tapi jangan lupa sebelum kita memberikan nasihat itu berdoa kepada Allah. Kemudian bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Jadi kita mau nasihati anak, doa dulu sama Allah. Minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan lisan kita. Kemudian Allah bukakan hati anak kita. Setelah itu kita beramal soleh. Amal soleh apa saja yang disyariatkan? Bisa dengan sedekah, usai sedekah. Ya Allah, aku bersedekah ikhlas karenamu, mohon kabulkan doaku ya Allah, perbaiki anakku. Baru nasihati dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Umi Amar. Selanjutnya Ummu Khadijah yang sudah resen, disilakan.
Silahkan Ummu Khadijah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, Ana sama istri nyimak bareng. Naam, barakallahu Abu fikum. Khadijah di Cianjur, Indonesia, Ustadz. Ustadz Naam. izin bertanya, Ustadz, ketika kita ingin mendoakan saudara kita, di situ ada dua redaksi dalam bahasa Arab, ada Allahu Yahdik dan Yahdikumullah, Ustadz. Nah, yang lebih baik dalam ketika kita ingin mendoakan saudara kita itu menggunakan kalimat yang mana, Ustadz? Jazakallah khair. Baik, wa jazakumullah ya barakallahu fikum. Doa dalam kalimat apa saja itu baik ya. Yahdikumullah atau Allahu yahdik itu maknanya sama. Yahdikumullah itu artinya semoga Allah memberikan engkau hidayah. Dimulai dengan yahdi, ini jumlahnya jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab, dimulai dengan kalimat fi'il yahdi, semoga dia memberi hidayah memberikan kalian atau engkau, Allah, yaitu fa'ilnya di belakang Allah. Atau Allahu yahdik itu juga dalam bentuk jumlah ismiyah, Allah yahdik, semoga memberi engkau hidayah. Dua-duanya sama, insya Allah dua-duanya bagus. Silakan memakai yang mana saja. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ummu Khadijah, barangkali ada lagi pertanyaannya? Nah, syukran jazakallah khair, Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum ya. Kang Angga ya, barakallahu fikum. Barakallah, Ustadz. Oh, Abu Khadijah tuh Kang Angga, ya, Masya Allah ya. Kang Angga sudah lama tidak bertemu, terakhir di Ciranjang, di pembina sama Ustadz Fitra ya, di masjid apa yang untuk pembinaan mu'alaf itu, Ustadz. Naam. Begitu. Tapi untuk selanjutnya, alhamdulillah di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang muncul. Kiranya mungkin sebagai penutup, akhir kalam sebagai penutup, Ustadz, dari Ustadz, silakan. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita ya. Memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan memberikan kita keberkahan dalam hidup ini. Dan semoga Allah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin ya. Juga semoga Allah memperbaiki keadaan negeri kita ya, Indonesia khususnya, dan memperbaiki pemimpin, juga memberikan taufik hidayah kepada pemimpin, dan juga Allah mengampuni dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Nasallallahu alaihi wa sallam wa yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi